Langsung saja, mungkin apa yang ingin Mbak sampaikan pada kami tentang informasi mengenai mitos menabrak kucing bisa mencelakakan manusia. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Sudah diketahui, kucing kesayangan Nabi Muhammad, itu yang dimuliakannya. Bahkan kalau misalnya kita ada orang yang melanggarnya, ayo terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan malam hari ini rencananya kami akan mengangkat tema mitos menabrak kucing katanya dapat menimbulkan sial. Apakah benar mitos ini begitu faktanya atau juga sebaliknya? Nanti kita akan cari tahu di proses mediumisasi malam hari ini. Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Gus, malam hari ini kembali kita akan melakukan proses mediumisasi nih Gus. Kita akan mengangkat tema mitos menabrak kucing katanya dapat menimbulkan sial bagi yang nabrak kucing tersebut Gus. Nah kira-kira sudut pandang Gus Iman tentang mitos ini bagaimana kira-kira? Ya memang terkait adanya fenomena mitos ini memang dari dulu hingga sekarang masih dipercaya oleh sebagian kalangan masyarakat. Tapi ya pada intinya kalau saya pribadi nggak terlalu menggantungkan keyakinan kepada mitos. Tapi ya nggak ada salahnya nanti kita telusuri mediumisasi, kita gali informasi dari sisi gaibnya. Tapi sebelum itu mungkin saya tetap berpesan dan memesankan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Obrolan yang terbangun nantinya antara kami dan makhluk gaib tentunya saran saya tidak perlu untuk dipercaya seutuhnya. Jadi ambil saja benang merah guna menambah sisi pengetahuan kita, mudah-mudahan adanya wawasan yang bisa diedukasi buat kita semua. Yang terpenting kita semua tidak usah terhanyut dengan adanya mitos yang ada, baik mitos ini ataupun mitos yang lain. Karena ada mitos yang hanya sebatas mitos belaka, tapi ada juga sebagian mitos yang terkadang ada korelasinya dengan fakta nyata, seperti itu. Oke. Untuk malam hari ini kira-kira mengenai tema ini kira-kira yang langsung turun tangan Gus Iman atau anggota? Oke, nanti pada mediumisasi kala ini kita wakilkan sajalah sama Bang Akmal sekalian untuk mengawani interogasi seperti itu. Tapi sebelum itu saya berpesan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara. Bagi sahabat Kelana Masa yang sudah sekian lama berusaha menghubungi saya ataupun kami di admin tentunya, bila mana toh terasa menurut panjenengan semua lambat respon dari kami, mohon maaf, harap dimaklumi karena pembagian waktu yang cukup padat tentunya. Tapi insya Allah pelan-pelan pesan panjenengan semua akan kita coba respon. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa sabar dan menunggu kelapangan waktu kami guna merespon chatting ataupun pesan dari sahabat semua. Seperti itulah ya. Ya, Bang Akmal kemari saja sama mediator langsung untuk mediumisasi. Ya. Sini Bang Akmal. Sini Bang, sini Bang. Langsung aja lah mediumisasi ya. Insyaallah. Mediator kita sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, langsung aja mau ngomong. Silakan.
Assalamualaikum. Tenang. Oke, kita nggak mau cari rusuh, kita nggak mau cari masalah, kita mau ngobrol baik-baik. Kalau Anda mengerti, tolong respon omongan saya dengan duduk dengan tenang di tengah. Silakan duduk dulu. Selamat malam. Bisa berbicara bahasa manusia? Bisa? Oke, kalau bisa dan bisa bicara dan bisa mengerti, silakan duduk dulu di tengah. Enak, biar enak kita ngobrolnya ya. Saya bantu ya. Oke, silakan dulu. Oke, selamat malam. Kenapa? Bang, suaranya ini. Oke. Selamat malam. Malam. Oke. Ini dengan siapa kira-kira? Wujud Anda seperti apa? Harimau. Anda berasal dari mana? Gunung Kidul. Ya, jauh. Kira-kira Mbah punya nama? Tidak punya nama. Saya panggilnya Mbah aja ya. Oke. Mbah, malam hari ini kita akan tanya-tanya sedikit sama Mbah mengenai ya sebangsa Mbah juga lah mungkin. Katanya ada mitos yang mengatakan bahwa menabrak kucing sengaja ataupun tidak sengaja mungkin lebih tepatnya dapat menimbulkan sial. Apakah kira-kira itu benar? Iya. Oh. Kenapa kok menabrak kucing ini bisa menimbulkan sial? Kira-kira apa yang Mbah ketahui dan bisa Mbah bagi kepada kita informasinya? Karena dia tuntunan dari Nabi, peliharaan. Oh, karena dia peliharaan Nabi dulu gitu. Maksudnya termasuk hewan kesayangan Nabi. Iya. Tapi yang jadi masalah begini, kadang peristiwa menabrak kucing ini kadang bisa menjadi berlebihan kadang menyikapinya. Kalau misalnya contoh, apakah benar kalau misalnya habis menabrak kucing yang kendaraan yang kita pakai harus dimandiin kembang? Tidak. Dan yang kedua, apakah ketika kita menabrak kucing, kita harus mengambil kucing dan mengubur kucing itu dengan pakaian yang kita pakai? Biasanya karena apa itu? Selayaknya seperti manusia. Harus. Selayaknya seperti manusia, kucing ini tadi dikasih Allah seperti kain kafan begitu. Kalau misalnya kucing ini habis kita tabrak, kita bawa aja, kita bawa dulu, tapi nggak kita bungkus pakai baju kita. Nanti bungkusnya kita pakai kain yang sudah kita sediakan, itu bisa. Jadi tidak kewajiban ketika kita melanggar kucing atau menabrak kucing itu tadi langsung kita buka baju kita terus kita bungkus. Tidak. Nggak harus begitu kan? Tidak. Soalnya ada mitos yang mengatakan memang harus pakai baju kita. Gitu. Soalnya yang jadi pertanyaan juga Bang, kalau misalnya pakai baju kita, kalau yang nabrak perempuan gimana? Ya kan? Oh, iyalah. Kalau ada yang nabrak perempuan Harus pada saat itu harus buka baju. Saya duluan ke situ. Oh, tidak ada. Pakai dengan daun. Pakai dengan daun. Kalau tidak ada pakaian untuk sementara pakai daun boleh. Ini mau tanya ini. Biasanya kalau sudah menabrak kucingnya mati, lalu ditinggal sama si yang penabrak Bang. Itu biasanya kesialannya seperti apa itu? Jatuh. Jatuh. Selain itu
Oh, si yang nabrak ini bisa mengalami kecelakaan. Soalnya gini, pernah ini, walaupun ini sedikit melenceng ini. Dulu pernah terjadi ada orang mau nabrak kucing, padahal belum ditabrak, dielakkan, malah yang ngelakkan itu jatuh. Wah, belum nabrak udah sial dia. Itu cemana itu ceritanya kira-kira? Kelalaian manusia. Wah, itu kelalaian manusia, Bang. Hati-hati ya, Pak. Iya. Kucingnya nggak bisa lalai berarti. Soalnya mau nabrak kucing dielakkan, manusianya yang jatuh. Kalau toh ternyata itu sebuah kesialan, kita mau menabrak kucing, toh belum kita tabrak, tapi kata Mbah tadi ceritanya jadi kelalaian manusia. Kalau misalnya kita tabrak kucing tadi, ya jadinya dua-dua kita sial. Sebelum nabrak tadi jatuh udah sial, setelah nabrak kita sial juga. Jadi yang mana yang harus kita pilih nih, Mbak? Mengelakkan itu semua. Dielakkan, Bang. Ya. Tapi apakah memang sudah pasti itu, Mbak, ketika kita menabrak kucing, tiba-tiba kita tinggal dan kita nggak bungkus pakai baju, apakah memang sudah pasti kita bakal siap? Pasti. Karena kebanyakan dipercayai orang kalau nabrak kucing sial gitu, sehingga menjadi kebiasaan seperti itu. Tidak. Jika itu ditinggal dia bakal malapetaka. Jika ditinggal, si manusia ini akan mendapat malapetaka. Sebelumnya saya mohon maaf, agama Mbah apa ya? Muslim? Islam? Tidak. Kalau tadi Mbah Islam, saya pikir kalau misalnya Mbah mengatakan itu adalah pasti, berarti Mbah mendahului Allah. Begitu. Karena Mbah tidak beragama Islam, ya saya memaklumi lah. Gitu. Jadi sebelumnya udah mendengar agama Islam belum? Oh, belum pernah mendengar agama Islam. Baru kali ini ya? Iya. Ya mudah-mudahan setelah nanti mendengar agama Islam jadi pingin tahu apa itu agama Islam. Karena tadi udah bilang kanjeng Nabi, Ya. kesayangan Nabi. Apakah Anda berbohong belum pernah mendengar Islam? Hah? Belum. Tapi Anda pernah mendengar Nabi? Sebetulnya Nabi dan Islam itu tidak bisa dipisahkan itu, Mbak. Ya, Tahu saya. Hah? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nabi Muhammad yang Anda maksud tadi penyayang kucing itu adalah Nabi yang menyebarkan agama Islam. Begitu. Jadi Nabi sendiri mengajarkan segala sesuatunya itu bergantung sama Allah. Hanya Allah yang tahu kepastian segala sesuatu. Jadi kalau Mbah mengatakan ketika kita nabrak kucing dan kita tinggal kita pasti celaka, ya kalau menurut saya ya belum pasti. Gitu. Entah bisa jadinya takdirnya kucing ketabrak situ kan kita nggak tahu. Mana tahu hanya dipercaya masyarakat terus ngomong-ngomong harus seperti itu. Iya. Banyak seperti itu. Takutnya begini, Bang. Nimbrung. Nah iya, ketika kita terlalu mempercayai segala sesuatu, nggak taunya jin itu tadi nimbrung, mencari kesempatan lah Agar si manusia ini melenceng terlalu mempercayai mitos seperti itu. Apa itu tujuan Mbah? Bentar Maya, ada yang itu. Sebentar, baiklah pemirsa Kelana Masa, kita kedatangan tamu. Tadi salah satu penonton kami adalah sedang kesurupan. Kayaknya dia ingin memberi informasi.
dan memberi sumbangan mediator. Oke. Kabar Mbak ya. Kira-kira gimana Bang Akmal? Kita akan tanya ke sana atau dia aja yang bawa ke sini? Nanti terjadi apa? Ini Kalau misalnya dia masuk ke sini, Mbak bisa damai ya? Bisa. Oh, tidak bisa. Pulang aja ya. Pulang aja dulu. Oke. Enggak, pulang aja dulu. Terima kasih atas informasinya, Mbak ya. Oke. Oke, siap. Bismillah. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, karena kita kedatangan tamu, mediator lain selain mediator kami adalah mereka penonton dan mengalami kesurupan. Kita akan tanya-tanya terlebih dahulu mediator tersebut dan mediator kita sudah kita sembuhkan. Baiklah pemirsa, kita akan mulai ke sini. Kira-kira bisa disorot di sana, Bang? Pelan-pelan sedikit aja. Nah, pelan-pelan. Nanti bakal masuk ke sini. Oke, boleh. Selamat malam. Tujuan Anda merasuki ini apa, ingin memberi informasi? Nah, coba informasi apa yang bisa Anda berikan? Tentang kucing tadi. Oke, boleh. Ya. Sebelumnya wujud Anda seperti apa ini kira-kira? Kucing juga? Harimau? Iya. Manusia. Siluman apa? Rusa? Sama. Oh, manusia sama. Anda berasal dari mana? Hah? Anda berasal dari mana? Jauh sini saja. Oh, daerah sini saja. Oh iya, berarti Anda sering ngelihat kita di sini dong? Oh, sering. Di mana kira-kira markas Anda? Tempat tinggal Anda? Oh, di pohon itu? Oh, enggak. Di dekat kolam sana. Dekat kolam? Satu jalan sama ini punya. Oh, jalan ini. Oh iya. Agak jauh ya. Dekat TK sana? SMK ya. Oh, SMK? Oh, ya. Oh, sebelumnya gini aja, Mbah. Langsung saja mungkin apa yang ingin Mbah sampaikan pada kami tentang informasi mengenai mitos menabrak kucing bisa mencelakakan manusia. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Sudah diketahui. Kucing kesayangan Nabi Muhammad. Dol, itu yang dimuliakannya. Bahkan kalau misalnya kita ada orang yang melanggarnya, wajib siapapun dan siapapun orangnya tabrak di jalan, beri. Kalau misalnya dia mati, kuburkan dengan layak, karena itulah ada binatang yang disayang, yang dimuliakan oleh Nabi. Oh, jadi begini, Mbah. Apakah sudah sebelumnya Mbah Muslim? Muslim? Oke. Yang jadi kita permasalahkan begini, Mbak. Ketika segala sesuatunya dipercaya secara penuh, misalnya ketika menabrak kucing, tapi pada suatu saat dalam keadaan mendesak, katanya kan ada hal-hal yang tertentu, katanya kita harus berhenti dan kita mengambil kucing itu dengan membungkus dengan pakaian kita. Apakah itu benar? Maaf, sebelumnya tadi mediator sudah ditanyakan, saya punya ada di sini. Kalau dia berbutuh yang melanggar perempuan, kata Anda, gak akan mungkin dibuka bajunya dia perempuan. Dia kan ini pakai apa namanya? Pakai jilbab. Pakai jilbab. Buka jilbabnya. Kalau dia pakai sepatu alas kaki ada, itu dibungkuskan, bawa pulang sampai ke rumah baru disarati. Baik itu pakai kain kafan. Karena binatang yang dimuliakan, yang disayang oleh Nabi Muhammad adalah kucing. Oh, jadi tidak. Jadi kan di sini kita harus meluruskan juga, Mbak. Banyak orang yang salah kaprah ini. Karena katanya harus kita bungkus dengan pakaian kita,
Jadi kan yang mau kita luruskan kepada semua yang hadir di sini itu bahwa untuk sementara pengganti bungkus itu bisa apa saja kan ketika di lapangan kan. Ketika di rumah baru kita kita makamkan dengan layak begitu kan. Oh. Atau menggunakan ketika tertabrak kita menggunakan plastik dulu kan bisa. 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 Kita bawa. Bisa. Jadi tidak ada di sini pemirsa Kelana Masa kita luruskan. Jadi tidak ada paksaan dan kewajiban sama sekali ketika kita menabrak kucing. Pada saat itu kita pakai pakaian yang kita kenakan. Itu tidak itu informasi yang masih keliru, masih simpang siur. Begitu kan, Mbak ya? Yang intinya dibolehlah dengan sepantasnya. Kita tahu kalau di agama Islam itulah binatang yang dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi intinya kalaupun nanti kita menabrak kucing, apapun itu alasnya untuk pertama kali kita bawa, ya itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti ketika sampai rumah kita makamkan dengan selayaknya, begitu ya. Oke. Mbak, kalau misalnya kita mau ngobrolnya di sana biar enak, kira-kira bisa nggak, Mbak? Biar enak di sini, kasihan raga kotor. Ini kotor di sini. Nggak mau. Jadi begini, Mbak, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya ya ketika kita nabrak kucing tadi ini, terus dalam keadaan entah mendesak entah apa, kita tidak tahu kalau kucing ini tadi mati. Kita pikir kucing itu lari dan keadaan hidup. Tapi kita tinggal, ternyata kucing itu mati. Kira-kira bagaimana? Jangan ini. Kalau kita melanggar, janganlah kita berhenti. Kita positifkan dulu. Kucing itu mati atau hidup. Iyalah, yang begini, kalau misalnya kucing itu di daerah situ masih bisalah mungkin kita positifkan, Mbak. Tapi keadaan biasanya kalau kucing tertabrak pasti dalam keadaan ketakutan dan lari entah di mana posisinya. Ini saya kasih gambaran. Kalau kita melanggar manusia, kita serupa itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Kita tinggalkan yang kita langgar. Begitulah contohnya. Berarti kalau kita melanggar kucing, kita berhenti, kita positifkan di mana dia lari. Harus kita ketahui, harus kita positifkan mati atau dia hidup. Kalau misalnya memang dia dalam keadaan hidup, ya barulah kita jalan. Kalau dia mati, ya kita bawalah ke rumah. Apa yang bisa ya untuk untuk alasnya yang bisa untuk kita bawa ke rumah. Oke, soal sial untuk pemandian kendaraan yang kita pakai, itu saya rasa pemikiran masing-masing. Yang penting kita boleh makamkan dengan layak. Makamkan dengan layak. Itu sebagian orang kita beli bunga ini, kita mandikan kendaraan kita biar supaya jangan sial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lokasi Anda dekat dari sini? Bisa dibilangkan dekat. Sebelum ini pernah hadir nggak ke lokasi ini? Tidak. Kenal dengan kami belum? Belum, Pak. Belum. Ini malam jumpa dengan kami, khususnya saya. Biar kita kenal. Muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Anda Muslim, kami kepingin ngobrol dengan baik dan santai. Iya, ayo kita ngobrol ke sana ya. Kita bantu biar bisa jalan. Ayo. Oh, bayaku. Sini, kemari. Terus. Ya, di sini.
geser terus biar enak dan nyaman. Naik. Ya. Oke. Oke, tenang. Ya. Mundur saja sedikit, mundur sini. Berputar pun boleh, cuman enaknya mau berputar sini biar enak ya. Nah, sini, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah, kemari. Ya. Ya, dah biar enak ngobrolnya. Ya, dah duduk. Ya, tenang. Oke, ya, monggo. Oke. Nah, begini kan enak kita di sini. Oke, Mbah. Tadi kan kita udah ngobrol jauh lah, dan kami juga belum tahu nama Mbah. Mbah punya nama? Siapa namanya, Mbah? Siapa namanya? Kalau boleh tahu siapa namanya? Langkah baiknya kan kalau kita ngobrol kita tahu nama. Karena tahu sekali kita kepingin Kita pengen manggil dan kita pengen tahu informasi. Ya kami juga bersyukur Mbah datang ke sini meluruskan apa informasi yang kira-kira Mbah anggap salah. Jadi ya terima kasih juga atas kedatangannya malam hari ini. Siapa nama? Asmo. Oh, namanya Mbak Asmo. Asmo itu kalau bahasa Jawanya ya artinya nama juga ya, Asma. Oke. Kira udah berumur berapa tahun? 100. 150. Nah, kalau saya jalan pun payah. Sebangsa korin atau jin? Jin biasa apa korin dari manusia? Dari manusia. Korin. Korin. Ya. Jadi tadi Mbak informasi yang mengatakan bahwa kalau misalnya secara sengaja ini bahasanya ketika menabrak terus secara sengaja kita tinggal, apakah sudah dipastikan orang ini bakal sial? Itu bukan langsung ini kita tabrak ada berapa jam ataupun bukan satu hari itu, satu hari itu, dan tabrak lang entah 1 minggu ataupun 10 hari, nggak langsung. Pokoknya adalah yang bakal terjadi kepadanya. Yang dalam artian kan kesialannya tersebut tidak harus dari hal kecelakaan juga. Eko, begini, saya luruskan, itu bukan termasuk kesialan, karena kita semasa saya bilang ya, melayaskan binatang kesayangan Rasulullah yang kita tidak, berarti kita tidak open kepadanya. Sebagaimana dia binatang yang dimuliakan oleh baginda kita tidak meresponnya, itu bakal adalah sanksi hidupnya, gitulah. Tapi kan tidak jadi satu kepastian bahkan bahwa dia harus sial, enggak kan? Itu bukan dikatakan, jangan dikatakan bahasa pakai kesialan. Ganjaran. Itu ganjaran. Ganjaran dari hasil perbuatannya. Gitu. Apa yang ini saya contohkan, yang kita tanam bagus, pasti hasilnya pun bagus. Kalau kita tanam hasilnya jelek, pasti kedepannya pun pasti jelek. Seperti itu. Ya. Jangan digambarkan kesialan, jangan. Itu kan tadi cerita tanam menanam ya. Ketika kita menanam sesuatu yang baik, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini kalau menabrak kucing, saya rasa ini nanamnya nggak sengaja. Kalau nanamnya nggak sengaja, apa tumbuhnya juga nggak sengaja? Dari ketidaksengajaan itulah kita kan manusia, segala sesuatunya dia kan cuma
lain pemikiran, lain sifatnya kepada manusia. Manusia itu bagaimana, binatang itu bagaimana. Pokoknya intinya kalaupun ketika kita menabrak kucing, ya itu bisa dibilang tidak kesialan lah. Itu. Jangan dikatakan kesialan. Ya, jadi begitu pemirsa Kelana Masa. Kalau misalnya kita nabrak kucing, terus kita sengaja kita tinggal kucing yang mati, ya itu bisa dibilang bukan kesialan. Itu adalah ganjaran mungkin dari perbuatan kita. Walaupun itu tidak sengaja ya. Mungkin kalau perbuatan yang tidak sengaja itu ganjarannya ya nggak sengaja juga lah. Itulah kurasa ini. Cuma gini, kita melanggar yang tidak sengaja, ya kita berhenti. Walaupun dalam pemikiran tidak sengaja, ya kita apa salahnya sih kita berhenti, kita ambil kucing, kita bolo. Kita bolo, kita makamkan dengan layak begitu. Karena kita tahu semua, kita sebagai orang beragama Islam, kucing itu yang disayangi oleh Rasulullah. Jadi kira-kira begini Mbah. Tadi kan Mbah sudah menyampaikan segala sesuatunya tentang menabrak kucing itu harus bagaimana. Kalau misalnya kita dapat ganjaran itu bukan satu kesialan, itu adalah ganjaran dari perbuatan kita. Nah, kira-kira untuk kita di sini semua, apa yang Mbah bisa sampaikan supaya kita tidak melenceng dari pemahaman-pemahaman yang katanya masih mitos-mitos itu? Untuk semua yang mendengarkan di sini, ini saya mohonkan, bila Anda dalam perjalanan, ya kita hati-hati. Kalau misalnya memang tidak sengaja, ya kita berhenti. Kita ambil kucingnya, kita bolo dengan selayaknya. Jangan kita lupakan, karena itu adalah binatang yang disayang oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pemirsa Kelana Masa, misalnya suatu saat pemirsa Kelana Masa ketika terjadi peristiwa menabrak kucing, ya sesuai kata Mbah ini tadi, ya apa ya, lakukanlah prosesi pemakaman dengan layak lah gitu. Jadi walaupun di saat itu tidak ada kain atau apa buat membungkus si jenazah kucing ini tadi, silahkan pakai plastik juga nggak masalah. Kalau misalnya nanti pulang baru kita makamkan dengan layak, ganti dengan kain kah atau kain kapan kah gitu ya. Oke, karena memang saya pernah dengar juga Bang Akmal, kalau misalnya kucing ini adalah memang hewan kesayangan Nabi, tapi saya tidak tahu begitu detail sampai harus diperlakukan seperti itu, begitu Bang Akmal. Kira-kira Bang Akmal ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan sama Mbah Asmo ini? Mungkin udah cukup jelas dan Cukup jelas Mbak Asmo ini tadi sudah menjelaskan dengan jelas lah ya. Oke, Mbak Asmo, guru kami mau ngobrol sebentar sama Mbak Asmo. Kira-kira boleh ya? Sambil salam perkenalan. Kami terima salam dari panjenengan tentunya. Jadi pada intinya memang kucing tidak bisa mendatangkan madarat ataupun musibah kepada manusia yang menabrak, sebetulnya kan begitu. Karena pada intinya memang khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk itu semua datangnya dari Allah. Maka sudah selayaknya dan seharusnya bila mana manusia toh berbuat, ya katakanlah walaupun nggak sengaja sebuah kesalahan, adanya etika baik, ya seperti itu, merawat dan memakamkan sebagaimana mestinya wajar. Pada intinya ya lagi-lagi Bang Yedi, makhluk tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Hanya Allah lah yang bisa mendatangkan Betul. Setuju kan? Ya alhamdulillah. Memang panjenengan muslim, kita pun muslim, insyaallah satu pemahaman. Makasih atas obrolannya. Sama-sama. Iya.
Sekarang